الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabbana bil Qur'an, lakal hamdu ya Rabbana bil iman, lakal hamdu ya Rabbana bil Ramadan, lakal hamdu ya Rabbana bil lailatul qadr allati khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin wa shaimat jamaah salat jamaah iftar Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu shaum, taklim, dan moga-moga bergabungnya beberapa amal dalam satu jiwa ini menjadi penyebab dikabulkannya ibadah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya, dan kita mengharap moga kita semua termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sehingga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita diminta untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif. Dengan aktivitas-aktivitas positif ini, kita akan menambah ibadah-ibadah kita, dan dengan aktivitas positif ini kita akan menambah tabungan-tabungan kita. Kama ahsanallahu ilaikum, sebagaimana Allah itu telah berbuat baik kepada kalian. Jadi perintah yang pertama adalah kita diminta untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal baik. Yang kedua, kita diminta untuk tadaburi ayat ini, bagaimana Allah itu melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita. Apa kebaikan-kebaikan Allah kepada kita itu? Minimal itu ada 3. Minim-minimnya itu. Satu adalah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena banyak sekali calon-calon manusia yang tidak jadi manusia itu banyak. Gugur dalam kandungan, atau tidak berhasil pembuahan, atau masih bayi dibuang orang tuanya, atau masih kecil dibunuh. Kita ini bersyukur kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi Allah ini memberikan fasilitas-fasilitas yang ada di jagat raya ini itu untuk manusia. Udara ditundukkan untuk manusia, laut ditundukkan untuk manusia, hasil bumi ditundukkan oleh manusia. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada manusia, ya banyak sekali nikmat ini sampai kita tidak bisa menghitung nikmat ini. Maka kita harus bersyukur, kita harus selalu ingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kebaikan yang kedua adalah ketika Allah itu bukannya sekedar menciptakan manusia, tapi Allah menurunkan peraturannya, yaitu Al-Quran. Kita diciptakan, kemudian ada aturannya supaya kita menjadi manusia yang baik, makhluk yang baik, itu ada aturannya. Apa aturannya itu? Al-Quran. Maka kita sebagai seorang muslim untuk banyak-banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa, dan kita tidak menemukan di dalam agama yang lain. Ketika Allah sudah menciptakan kita dengan segala fasilitasnya, kemudian Allah menurunkan Al-Quran untuk mengatur kita.
Allah menurunkan manusia yang kita jadikan tauladan, manusia yang kita jadikan contoh ketika kita ini mau melaksanakan Islam ini. Ketika kita melaksanakan agama ini, siapa yang kita jadikan panduan? Yaitu manusia contoh yang Allah berikan kepada kita. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak diketemukan di dalam agama-agama yang lain, di mana pembawa agama itu pelaku dari agama itu, kecuali Nabi Muhammad, agama Islam. Maka kita bersyukur luar biasa. Di agama yang lain itu ada nama agamanya, ada kitabnya. Kalau andikan dia asli, dia nggak punya manusia pembawa agamanya itu yang juga sebagai pelaku dari agama. Ini kita bersyukur kita ini. Contohnya apa? Sering saya sampaikan. Kalau kita mau menikah, gampang. Kenapa? Nabi kita pernah menikah dan Nabi kita pernah menikahkan. Sehingga ketika kita ini mau menikah, sudah ada figur, sudah ada contoh yang kita jadikan panduan. Coba sekarang, agama lain. Ada nggak pembawa agamanya itu menikah? Nggak ada. Kemudian kalau dia menikah, ikuti siapa? Ini yang ini yang mereka tidak punya di kita. Kita punya manusia panutan. Manusia panutan ini namanya Muhammad SAW. Ya, ini yang kita jadikan panutan, ini yang kita jadikan tauladan di dalam kehidupan beragama. Ini kita syukur yang luar biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah wa'aksin, berbuat baiklah. Kita harus berbuat baik dengan nikmat-nikmat seperti ini. Kita harus berbuat baik. Ya. Lebih berapa menit? Maghribnya lebih berapa? Lebih 6. Nah, masih ada 2 menit ya, sedikit ya. Maka kita sebagai seorang muslim sebisa mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak akan mungkin Allah menyia-nyiakan kebaikan kita, tidak akan mungkin. Allah kemudian tidak mencatat kebaikan kita, tidak akan mungkin. Apa yang kita lakukan pasti ini akan kita rasakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kalian rasakan. Kita yang akan merasakan itu. Kewajiban yang harus kita lakukan adalah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Siapapun dia, walaupun dia bukan orang Islam. Kita harus melakukan kebaikan. Ada sebuah kisah. Ada dua manusia, ini turis suami istri. Turis ini suami istri. Ketika dia asing mengadakan sebuah riset di sebuah pedalaman di desa. Kemudian dia ini, karena asiknya riset, dia ini lupa kalau dia ini belum pesan tempat untuk tidur. Hotel atau villa atau sejenis itulah. Ya. Karena di kampung, ketika dia sadar itu sudah agak sore, jadi nggak sempat dia ke kota. Kemudian dia ini mencari-cari ada nggak tempat homestay sejenis itulah. Di kampung nggak ada seperti itu. Akhirnya bingung suami istri ini. Dia bukan orang situ diajak ngomong nggak bisa. Ya, akhirnya dia menemukan seorang pemuda, dia ketemu dengan seorang pemuda. Kebetulan pemuda ini itu bisa bahasa Inggris. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka. Intinya adalah turis ini membutuhkan tempat untuk istirahat. Sudah malam, sudah saatnya dia harus istirahat. Akhirnya sang pemuda ini menawarkan kepada turis itu untuk tidur di rumahnya. Karena waktu sudah malam dan juga sudah kecapean, akhirnya dua turis suami istri ini tanpa berpikir panjang menerima itu. Ketika diajak ke rumahnya langsung ke kamar dan langsung tidur mereka. Ketika pagi-pagi turis ini bangun, ternyata pemuda yang nawari itu tidur di bawah pohon. Sama istrinya. Tamunya tidur di rumahnya, ini tidur di bawah pohon berdua. Ketika bangun, maka bule ini, turis ini kaget. Loh, kenapa engkau melakukan demikian? Kenapa saya di dalam, engkau yang saya cepat-cepat? Kenapa engkau yang di luar?
Kata pemuda ini, inilah Islam. Islam menghormati tamunya itu seperti ini. Saya singkat saja, kemudian sang turis ini tertarik dengan Islam. Kisahnya, ketika dia datang lagi ke tempat itu, si turis pasangan ini masuk Islam. Alhamdulillah. Silakan Pak, ya silakan dibuka. Ya. Saya juga tidak ada ini tusukannya. Ya, saya nggak usah dulu. Mungkin demikian ya, karena waktunya sangat pendek, saya sendiri habis waktunya. Mungkin demikian. Oh ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakasuntu wa ala rizqika abtamtu rahmatika ya arhamar rahimin. Enggak Pak, silakan. Enggak, Bapak aja Pak. Baik, Ustaz, sudah melakukan telah menyelesaikan ilmunya. Semoga setiap yang ilmu disampaikan kepada kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dilakukan dalam surat Al-Isra dan akan